Project Analisis Rabani Indonesia. Halo teman-teman, jadi di sini kita bakalan perkenalan dahulu ya. Nah, jadi aku namanya Nadia Zulfa dengan NIM 2304018 dan di samping aku ada siapa nih? Halo, nama saya Wandari Daulandari dengan NIM 2307577 dan ini dia ada teman saya. Hai, aku Pasha Fitri Rohani Hakim dengan NIM 2308994. Di samping aku ada Hai, aku Nursan Sabildani dengan NIM 2303887. Samping aku ada Hai, perkenalkan nama aku Destiani Rahma Putri dengan NIM 231218 dan di samping aku ada Saya Rian Pramana Putra dengan NIM 23126110 dan Saya juga Adiman. Saya juga Adiman. Saya Adiman dengan NIM 2310163. Di samping saya ada Halo, nama aku Danelan Sala Putri dengan NIM 2307569. Di sini kita mau bahas Project Analisis Rabani Indonesia dari kelompok 3. Apa itu Robani? Robani adalah salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan mengeluarkan produk berupa kerudung instan dan produk lainnya yang juga dikembangkan, di antaranya ada busana muslim, tunik, kemeja, katun, manset, kaos kaki, serta perlengkapan lain seperti ciput maupun inner kerudung dan aksesoris wanita. Sewaktu awal didirikan, Rabani ingin merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai pakaian muslim itu kurang modis. Untuk itu, Rabani ingin menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern dan juga terhormat, serta tampil gaya dan juga trendy. Di sisi lain, Rabani menghadapi tantangan yang besar. Hal tersebut dikarenakan pada zaman itu wanita yang memakai busana muslim di Indonesia itu cukup sedikit. Nah, asal kata Rabani itu terilhami dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 79, yang artinya adalah para pengabdi Allah yang bersedia mengajarkan dan diajarkan kitab Allah. Nah, untuk melakukan pemasarannya, saat ini perusahaan Rabani Rabani memiliki 141 cabang yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Kantor pusatnya berada pada Jalan Dipati Ukur nomor 44 Bandung. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Untuk yang pertama ada produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga itu ada place atau tempat, dan yang keempat ada promotion. Untuk produk sendiri, karena perusahaan Rabani merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pakaian busana muslim, mereka menyediakan kerudung instan, koko, tunik, gamis, jasko, manset, kaos kaki, serta perlengkapan lain seperti inner atau ciput. Untuk harga sendiri, Rabani memiliki harga mulai dari 10.000 hingga 2 jutaan tergantung jenis produk yang dijualnya. Dalam strategi pemasarannya, Rabani memperhitungkan dengan cermat faktor harga untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Meskipun menawarkan produk berkualitas tinggi, harga tersebut cocok untuk semua kalangan mulai dari kalangan menengah hingga atas. Harga yang kompetitif ini tidak hanya meningkatkan daya tarik bagi para konsumen, tetapi juga memperluas basis pasar brand. Selain itu, keuntungan tambahan tersedia bagi para member yang dapat menikmati diskon spesial mulai dari 10% hingga 15% sepanjang tahun. Dengan demikian, strategi harga Rabani berhasil menciptakan keseimbangan yang sempurna antara nilai dan kualitas, memperkuat posisi brand dalam pasar, serta membangun hubungan yang kuat dengan konsumen setia. Yang ketiga yaitu place atau lokasi. Rabani memiliki strategi penempatan produk yang luas, dengan kantor pusatnya yang berdiri di Bandung serta 141 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Produk Rabani dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan. Selain itu, Rabani juga hadir di platform online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan nyaman melalui internet. Dengan strategi ini,
Rabani memastikan produknya dapat dijangkau oleh berbagai segmen konsumen, baik secara offline maupun online. Nah, dan yang terakhir dari mix marketing 4P adalah promotion, yaitu Rabani menggunakan beberapa cara untuk promosi, diantaranya media sosial, yaitu menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan email marketing untuk membagikan gambar produk. Selanjutnya yaitu situs web dengan fitur belanja online dan testimoni pelanggan. Selanjutnya, kerjasama dengan influencer. Selanjutnya, pameran atau event, yaitu seperti bazar yang memperkenalkan kepada pelanggan secara langsung. Dan juga media konvensional seperti billboard, brosur, atau media cetak. Oke, kali ini saya akan menjelaskan rangkaian pemasaran yang kami analisis, yang dimana terdapat 3 rangkaian, yaitu ada segmentation, targeting, dan juga positioning. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi ataupun segmentation yang dilakukan oleh perusahaan Rabani. Sebelumnya, definisi segmentasi sendiri menurut Kotler menyebutkan bahwa segmentasi merupakan sebuah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen, di mana tiap-tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai oleh perusahaan dengan bauran pemasarannya. Nah, dalam segmentasi ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama, diantaranya ada variabel geografis, demografis, dan juga variabel psikografis. Untuk yang kami analisis dari perusahaan Rabani sendiri berdasarkan dari 3 variabel di atas, yaitu mengenai geografis, demografis, dan juga psikografis. Yang pertama mengenai variabel geografis. Nah, yang berhasil kami analisis dari data perusahaan Rabani. Perusahaan Rabani ini membagi-bagi pembagian target pasarnya sesuai dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di mana berupa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Sumedang, dan daerah Yogyakarta yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, selanjutnya variabel demografis. Variabel segmentasi demografis ini yaitu pembagian kelompok pasar berdasarkan variabel umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga lain-lain dalam kriteria kependudukannya. Dan di sini perusahaan Rabani memasarkan pakaian busana muslim, di mana mencakup hampir semua kalangan berdasarkan umur, ras, jenis kelamin, baik dari anak-anak sampai dewasa, dari baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian segmentasi pasar perusahaan Rabani berdasarkan psikografis di sini yaitu berupa segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, ataupun kepribadian. Nah, segmentasi psikografis yang dimiliki perusahaan Rabani ini berfokus pada kalangan menengah ke atas, disebabkan karena tempatnya yang kebanyakan berupa butik dan berada di tengah-tengah kota. Oleh karena itu, hanya kalangan menengah ke atas yang dapat menjangkau outlet ataupun toko-toko Rabani ini, dan juga dengan memiliki penghasilan menengah ke atas dan juga memiliki kepribadian atau gaya hidup yang suka berpakaian busana muslim. Oke, sekian nih pembahasan mengenai segmentasi oleh perusahaan Rabani yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada penjelasan targeting dan juga positioning yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai targeting. Nah, pada perusahaan Rabani menargetkan produknya digunakan oleh seluruh kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, produk dari mereka sendiri digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu, proses pembuatannya juga mengikuti tren pasar, sehingga produk dan desain yang mereka buat akan menarik konsumen dan juga pelanggan untuk membeli produk dari mereka. Baik, untuk selanjutnya ada positioning. Nah, yang dimana positioning ini menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau jasa suatu pasar. Perusahaan Rabani mempromosikan usaha yang berprinsip atau bernuansa Islam. Setelah membedakan dengan perusahaan busana yang lain, pegawai perempuannya menggunakan jilbab syar'i dan hanya menjual produk busana muslim. Nah, di antaranya yang pertama, perusahaan Rabani ini
meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak calon konsumen, perusahaan Rabani aktif melakukan promosi melalui berbagai cara. Nah, yang seperti pemasangan iklan di media cetak dan online, pemasangan spanduk di lokasi yang strategis, serta mengadakan kegiatan bazar untuk menarik perhatian masyarakat. Nah, untuk yang kedua, salah satu kunci keberhasilan perusahaan Rabani adalah pelayanan yang prima kepada pelanggannya. Mereka tidak hanya fokus pada transaksi jual beli, tetapi juga memprioritaskan hubungan kekeluargaan dengan konsumen. Hal ini tercermin dari sikap ramah dan sopan para karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan, menciptakan atmosfer yang hangat dan menyenangkan bagi para pengunjungnya. Nah, untuk yang ketiga, di sini perusahaan Rabani di tengah persaingan pasar yang ketat, perusahaan Rabani tetap mampu bertahan dengan menawarkan harga yang sangat bersaing. Mereka melakukan berbagai strategi, termasuk pengendalian biaya produksi dan distribusi, serta negosiasi dengan pemasok untuk memastikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, selanjutnya yaitu fokus utama perusahaan Rabani adalah pada penjualan produk-produk busana muslim. Mereka menawarkan berbagai pilihan busana muslim berkualitas tinggi kepada konsumen mereka. Selain itu, kebijakan hak hiyar yang ditetapkan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa mereka dapat melakukan pertukaran barang jika terjadi kerusakan atau ketidakpuasan asalkan segel masih terpasang dan barang dalam kondisi baik. Dan yang terakhir yaitu setiap pegawai perusahaan Rabani diberikan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Salah satunya adalah berpakaian sesuai dengan prinsip syar'i dengan memastikan bahwa para karyawan berbusana yang sesuai dengan nilai dan identitas perusahaan. Nah, perusahaan Rabani tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi konsumen tentang pentingnya berbusana sopan dan sesuai dengan norma-norma agama. Dari paparan yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Rabani merupakan salah satu perusahaan tekstil yang bergerak di bidang produksi pakaian muslim. Perusahaan ini juga menunjukkan keberhasilannya sebagai pemain utama di industri pakaian muslim dan juga sukses dalam pengembangan strategi pemasaran dan pengembangan produknya dengan fokus pada kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Dengan strategi pemasaran yang inovatif, fokus pada kualitas produk sehingga Rabani berhasil memenangkan hati konsumen dan memperluas pangsa pasar di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, strategi lokasi yang strategis juga menjadi salah satu keunggulan perusahaan ini, memungkinkannya untuk pengoptimalan distribusi produk dan memperluas jangkauan pasar dengan terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Rabani dapat terus bersaing dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif dan menjadi perusahaan tekstil pakaian muslim brand ternama. Baik, kali ini saya akan menyampaikan saran dari kami yang mungkin dapat disampaikan kepada perusahaan Rabani berdasarkan analisis pemasaran yang telah kami lakukan sebelumnya. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu untuk perusahaan Rabani untuk dapat lebih melakukan diferensiasi produk dan juga meningkatkan penerapan strategi STP, yaitu strategi segmentasi and targeting positioning, dan juga marketing mix-nya seiring dengan banyaknya diferensiasi produk yang diciptakan, karena terbukti variabel ini mendorong banyak pelanggan untuk membeli ataupun mengkonsumsi produk dari perusahaan Rabani ini. Ya, mungkin sekian saran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke guys, sekian aja presentasi dari kami. And thank you.